الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini insya Allah kita masih melanjutkan kajian bedah buku Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Rekan-rekan yang memiliki buku fisiknya atau yang dalam bentuk PDF, insya Allah dalam kesempatan sore ini kita akan membahas tulisan Al-Imam Al-Hafiz Al-Mujtahid Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari, salah seorang ulama salaf terkemuka yang wafat tahun 310 Hijriyah. Di buku kita ada di halaman 104. Silahkan rekan-rekan yang memegang buku dalam bentuk fisiknya atau yang memiliki PDF-nya di halaman 104. Di hadapan kita ada tulisan yang kita kutip, catatan penting dan sangat berharga dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dari salah satu karya beliau yaitu berjudul Tarikh At-Tabari. Itu di footnote-nya ada itu. Tentu juga bahasan yang sama akan kita dapati dalam kitab tafsir beliau yang sangat populer dengan sebutan tafsir At-Tabari atau Jami'ul Bayan. Tapi dalam kesempatan ini karena ini cukup panjang tulisan dalam teks bahasa Arabnya, insya Allah saya baca sekaligus kita terjemahkan dan sedikit penjelasan dari karya beliau Tarikh At-Tabari. Salah satu karya beliau yang juga sangat fenomenal karena sebenarnya ada banyak karya beliau. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa catatan ini adalah catatan seorang ulama besar, imam terkemuka, ahli tafsir, ahli hadis. Bahkan beliau seorang mujtahid. Artinya sekelas dengan para imam terkemuka dari kalangan imam mujtahid seperti Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris,
imam madhab Syafi'i, atau sekelas dengan atau setingkat dengan Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi misalkan, dan beberapa imam mujtahid lainnya. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi, maaf, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari ini adalah seorang imam mujtahid, sehingga cukup bagi kita bahwa catatan beliau ini menjadi sandaran dan landasan yang sangat penting dalam masalah akidah, khususnya dalam masalah tanzihullah, dalam masalah kesucian Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Ditambah lagi beliau adalah seorang imam terkemuka dalam hadis, juga dalam fikih, juga dalam berbagai bidang lainnya. Baik, silahkan dilihat teks berikut dalam teks bahasa Arabnya. Saya terjemahkan sedikit. Qala rahimahullah, al-qawlu fi dilalati ala anna Allah azza wa jalla al-qadimul awwalu qabla kulli syai'. Pembicaraan dalam dalil atas bahwa Allah azza wa jalla al-qadim al-awwal, al-qadim yang tiada bermula. Al-awwal maknanya sama dengan al-qadim, tiada bermula. Qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Artinya sebelum keberadaan segala sesuatu. Wa annahu, dan bahwa dia Allah huwal muhditsu kulla syai'in biqudratihi. Dan bahwa dia Allah al-muhdits, yang mengadakan atau menciptakan kulla syai', akan segala sesuatu, biqudratihi, dengan kudrahnya Allah Ta'ala, zikruhu Ta'ala, zikruhu yang maha agung sebutannya. Faminad dilalati, maka dari dalil, ala dzalika, atas demikian itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ada tanpa permulaan, dan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Annahu la syai'a fil alami, bahwasanya la syai'a, tidak ada suatu apapun pada alam ini, musyahadun, yang disaksikan, illa jismun, kecuali ia itu adalah jisim, benda. Au qaimun bijismin, atau sesuatu yang tetap dengan benda, yaitu sifat-sifat benda. Nah, jadi apapun pada alam ini, semua itu adalah benda-benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Dan sifat-sifat benda. Jadi alam ini tidak lepas dari dua bagian tersebut. Benda dan sifat benda yang tetap dengan benda itu sendiri. Wa annahu, dan sesungguhnya la jisma illa muftariqun au mujtami'un, bahwa sesungguhnya tidak ada satu benda pun kecuali ia itu muftariq, dapat berpisah, au mujtami'un, atau dapat berhimpun atau berkumpul. Wa annahu la muftariqa minhu illa wa huwa mawhumun fihi al-i'tilafu ila ghairihi min ashkalihi.
Wa annahu dan bahwa sesungguhnya la muftariqun minhu tidak ada sesuatu yang terpisah minhu daripadanya jisim daripada benda tersebut illa kecuali wa huwa mauhumun bahwa dia itu dapat dibayangkan atau diprasangkakan fihi pada itu jisim al-i'tilafu akan adanya susunan-susunan ila ghairihi kepada yang lainnya dapat tersusun kepada selainnya min ashkalihi dari macam-macamnya. Jisim itu disebut jisim oleh karena dia apa? Terhimpun dari bagian-bagian. Tersusun daripada juzu-juzu atau bagian-bagian. Nah, Al-Imam Abu Ja'far atau Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan tidak ada sesuatu yang disebut muftariq kecuali dia itu dapat dibayangkan bahwa dia dapat berhimpun dengan juzu-juzu yang lain atau bagian-bagian yang lain. Wala mujtami'a minhu illa wa huwa mauhumun fihi al-iftiraq. Dan tidak ada sesuatu yang mujtami' yang berhimpun dari jisim tersebut illa wa huwa mauhumun fihi al-iftiraq. Kecuali bahwa dia itu dapat dibayangkan bahwa dia dapat terpisah. Saya ulang lagi dari atas. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa alam ini adalah benda. Dan benda-benda tersebut tidak lepas dari adanya. Dia itu berhimpun, berkumpul dengan seperti atau sejenis dengan benda itu sendiri atau terpisah darinya. Dan sesuatu yang terpisah, maka dia dapat dibayangkan secara akal bahwa dia dapat berhimpun dengan benda-benda yang lain. Dan sesuatu yang berkumpul, maka secara akal dapat dibayangkan bahwa dia itu dapat terpisah dari benda sejenis yang ada pada dirinya itu sendiri. Wa annahu mata adima ahaduhuma adimal akharu ma'ahu. Dan bahwasanya ketika ketiadaan oleh salah satu dari keduanya, al-ijtima' dan iftiraq, adimal akharu ma'ahu, maka tidak ada yang lain bersamanya. Artinya, kalau salah satunya dari al-ijtima' wal iftiraq itu ditetapkan sebagai suatu jisim, maka berarti yang lainnya menjadi tidak ada. Kalau kita katakan satu jisim berkumpul, maka berarti dia tidak terjadi pada dirinya akan al-iftiraq, akan keterpisahan. Dan apabila ditetapkan adanya keterpisahan baginya, maka berarti terhindarlah atau dinafikanlah darinya akan adanya al-ijtima'. Wa annahu dan bahwa sungguhnya idza ijtama al-juz'ani minhu ba'da al-iftiraq, apabila berhimpun ada dua juzu, ada dua bagian minhu daripada yaitu jisim ba'da al-iftiraq setelah keterpisahan, dua benda semula terpisah, kemudian apa? Berkumpul dua juzu tersebut, dua bagian tersebut, fa ma'lumun, maka sudah ma'lum, sudah diketahui secara pasti, secara logika, an-najtima'ahuma hadisun, bahwa perkumpulan dua juzuk tersebut itu baharu. Karena sebelumnya terpisah. Kemudian berkumpul keduanya. Maka berarti perkumpulan kedua juzuk tersebut adalah baharu. Karena sebelumnya terpisah. Hadisun, baharu, fihima, pada keduanya juzuk tersebut, ba'da allam yakun, sebelum tadinya adalah terpisah. Jadi kedua juzuk ini atau kedua bagian ini semula terpisah, kemudian berhimpun menjadi satu. Maka berhimpunnya dua juzuk atau dua bagian ini adalah perkara yang baharu. Mengapa? Karena sebelumnya keduanya berpisah. Wa anna al-iftiraqa idza hadatsa fihima, dan bahwa keterpisahan
apabila terjadi fihima pada kedua juzuk tersebut ba'dal ijtima', setelah kedua juzuk tersebut itu berhimpun, berkumpul, fama'lumun, maka sudah diketahui secara logika annal iftiraqa fihima hadithun, bahwa berarti keterpisahan tersebut itu baharu karena sebelumnya berkumpul. Ba'da allam yakun, sebelum keterpisahan tersebut tadinya tidak ada, tadinya berkumpul, kemudian dua juzuk ini berpisah, maka berarti keterpisahan kedua juzuk ini adalah perkara yang baharu. Saya ulang dari atas. Bahwa alam ini tidak lepas dari jisim dan sifat jisim. Alam ini tidak lepas dari dua bagian tersebut, antara benda dan sifat benda. Antara benda dan sifat benda. Dalam istilah ulama lain disebut tidak lepas daripada jauhar dan arad. Nah, Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari di sini menyebutnya antara jisim dan qaimun bijismin. Nah, jadi alam ini, yaitu segala sesuatu selain Allah, mestilah ia itu adalah jisim. Ia itu adalah benda. Apapun selain Allah, mesti ia itu adalah benda-benda. Dan sifat-sifat yang tetap pada benda tersebut. Jadi alam ini pada dua bagian tersebut, benda dan sifat benda. Nah, lalu benda itu terjadi padanya sifat al-ijtima' dan al-iftiraq. Al-ijtima' dan al-iftiraq. Ketika dikatakan bagi benda tersebut al-ijtima' dan atau al-iftiraq, maka berarti otomatis benda tersebut adalah baharu. Nah, kesimpulannya seperti itu. Lanjut. Wa idza kana al-amru fima fil 'alami min syai'in kadzalika. Wa idza kana al-amru, dan jika adalah perkara dalam apa yang ada pada alam ini, apapun dia seperti itu adanya, itu tadi bahwa apapun pada alam ini adalah benda dan sifat benda. Wa kana hukmu ma lam yushahad wa ma huwa min jinsi ma syahadna fi ma'na jismin aw qa'imin bijismin. Dan hukum seluruh apa yang disaksikan oleh kita atau apa yang tidak disaksikan oleh kita pada alam ini, apapun dia, mesti itu semua adalah jisim atau qa'im bijisim. Adalah benda dan sifat benda. Manusia misalkan, yang nampak bagi kita, maka dia tersusun dari dua bagian ini, benda dan sifatnya. Benda itu adalah fisiknya. Sifatnya adalah sifat bagi fisiknya, tubuhnya. Misalkan lagi langit, ketika kita sebut langit, tidak lepas dari dua bagian tersebut. Benda atau fisiknya dan sifat bendanya atau sifat fisiknya. Demikian pula dengan lain-lainnya. Dari seluruh makhluk Allah ini apapun dia. Malaikat misalkan. Malaikat. Dari dua bagian ini. Benda dan sifatnya. Malaikat itu adalah benda. Malaikat jisim. Nah, disebutnya oleh para ulama, dahulu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa jisim terbagi kepada dua, yaitu jisim kasif dan jisim latif. Malaikat masuknya kategori jisim latif. Manusia kategori jisim kasif. Jisim kasif adalah jisim yang dapat disentuh atau diraba, digenggam dengan tangan seperti manusia.
Jisim latif, latif yaitu yang tidak dapat disentuh, tidak dapat diraba dengan tangan. Seperti malaikat, contohnya itu tadi. Atau yang lainnya seperti cahaya, kegelapan, ruh, disebut dengan jisim latif. Nah jadi, kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seluruh apapun pada alam ini, baik yang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, atau yang mungkin tidak nampak bagi kita, daripada alam ini apapun, yaitu segala apapun selain Allah, alam itu sering saya sampaikan, definisinya kullu ma siwallah, itu segala sesuatu selain Allah. Bahwa itu semua adalah jisim-jisim dan sifat-sifat jisim. Lanjut. Wa kana ma lam yakhlu minal hadath la syakka annahu muhdatsun atau minal hudus. Wa kana ma la wa kana ma lam yakhlu minal hadath atau minal hudus la syakka annahu muhdatsun bi ta'lifi muallifin lahu in kana mujtami'an. Dan bahwa sesuatu itu tidak lepas dari kebaharuan dari jisim-jisim tersebut. Dengan demikian maka berarti ia itu diadakan. Karena baharu maka berarti ia itu diadakan. Dan jika benda ini adalah sesuatu yang mujtami', yang berhimpun, maka berarti dia membutuhkan kepada yang menghimpunnya, menjadikannya dalam bentuknya tersebut, yang tersusun dari bagian-bagian tersebut, yang tersusun daripada juzuk-juzuk tersebut. Wa tafriqi mufarriqin, dan membutuhkan kalau wa tafriqi mufarriqin lahu in kana muftariqan, jika benda tersebut adalah sesuatu yang terpisah, bagian juzuk-juzuk yang terpisah, maka berarti dia juga baharu karena membutuhkan kepada yang menjadikannya dia terpisah. Baik yang mujtami' atau yang muftariq, semua itu membutuhkan kepada yang menjadikan dalam keberadaannya tersebut. Yang mujtami' dalam perkumpulannya, yang muftariq dalam keterpisahannya. Ketika disebut membutuhkan, maka berarti jelas tidak layak dituhankan. Wa man la wa kana ma'luman bidzalika, dan adalah maklum, diketahui secara akal sehat, diketahui secara pasti bidzalika, dengan demikian itu, anna jami'a dzalika, bahwa yang menghimpunkan semua itu, juzuk-juzuk tersebut, in kana mujtami'an, jika benda atau jisim tersebut sebagai sesuatu yang berhimpun, mujtami', wa mufarriqahu, dan bahwa yang memisah-misahkannya, in kana muftariqan, jika benda tersebut adalah sebagai benda yang muftarik, yang terpisah-pisah, man la yushbihuhu, in kana muftariqan la yushbihuhu, yang menghimpun itu semua atau yang mencerai-beraikan itu semua daripada jisim-jisim tersebut, maka berarti dia tidak sama dengan itu semua. La yushbihu, tidak menyerupai itu semua. Wa man la yajuzu alaihi al-ijtima' wal iftiraq, dan mestilah dia itu yang menghimpunkan. Saya ulang lagi baca dari sini. Yang menghimpunkan akan jisim tersebut, jika jisim tersebut sebagai jisim yang mujtami', yang berhimpun, atau dia yang memisahkan jisim-jisim tersebut daripada bagian-bagiannya, jika jisim tersebut adalah muftariq, maka berarti dia yang jami', yang mufarriq, yang menghimpunkan atau yang memisahkan tersebut, man la yushbihuhu, adalah dia yang tidak menyerupai itu semua.
Wa man la yajuzu alaihi al-ijtima' wal iftiraq. Dan dialah yang tidak boleh atasnya sifat al-ijtima' dan al-iftiraq. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa huwal wahidul qadirul jami'u bainal mukhtalifati alladhi la yushbihuhu syai'un wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, dan dialah al-wahidu, Allah yang Maha Esa, yang tidak ada keserupaan baginya, al-qadiru yang Maha Kuasa, al-jami'u yang menghimpunkan bainal mukhtalifati di antara perkara-perkara yang berbeda-beda. Alladzi la yushbihuhu syai'un, yang tidak menyerupai terhadap Allah oleh suatu apapun. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah atas setiap sesuatu Maha Kuasa. Nah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam catatannya ini hendak menegaskan bahwa Allah bukan benda. Dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Karena itu maka Allah tidak disifati dengan kebaharuan. Allah Qadim. Di awal tulisan beliau mengatakan Al-Qadim. Artinya tanpa permulaan. Allah Al-Awwal. Maknanya sama dengan Al-Qadim. Alladzi la bidayata liwujudihi. Awwaliyah pada hak Allah disebut dengan awwaliyah mutlaqah. Bukan awal dalam pengertian semula tidak ada kemudian menjadi ada. Bukan. Tapi awal pada hak Allah maknanya sama dengan Al-Qadim. Juga sama dengan Al-Azali. Artinya tiada bermula. Nah, kemudian juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan catatannya ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Allah bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Karena itu tidak disifati bagi Allah dengan al-ijtima' wal iftiraq. Al-ijtima' artinya berhimpun, berkumpul, wal iftiraq dan terpisah. Karena Allah bukan benda. Al-ijtima' dan al-iftiraq itu adalah sifat bagi benda. Termasuk juga pada bagian ini bahwa Allah, pada bagian pembahasan ini maksud saya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari sifat al-ittisal wal infisal. Sifat menempel, juga Maha suci dari sifat terpisah. Al-ittisal wal infisal, al-ijtima' wal iftiraq. Maknanya sama. Kurang lebih maknanya sama. Jadi Allah Maha suci dari menempel atau terpisah. Maha suci daripada berkumpul atau bercerai. Termasuk juga Allah Maha suci pada penjelasan masuk ke bagian ini adalah bahwa Allah Maha suci daripada dakhil atau kharij. Sehingga tidak boleh dikatakan bagi Allah di dalam alam ini, juga tidak boleh dikatakan baginya di luar alam ini. Karena dakhil dan kharij itu adalah sifat benda. Sesuatu yang dikatakan di dalam, mestilah ia itu adalah benda. Sesuatu yang dikatakan di luar, maka mestilah ia itu adalah juga benda. Karena di dalam dan di luar itu khusus merupakan sifat benda. Allah bukan benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Karena itu tidak boleh dikatakan dakhilal alam atau dikatakan kharijal alam. Allah Maha suci daripada sifat tersebut. Berikutnya. Masih dalam tulisan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, fabayyinun, fazahirun, artinya maka jelaslah. Bima wasafna, dengan apa yang telah kita sifatkan atau kita jelaskan,
kita gambarkan dari penjelasan di atas. Anna bari al-asya'i, bahwa pencipta segala sesuatu, yaitu Allah dalam hal ini pencipta segala sesuatu, wa muhdithuha, dan yang mengadakan akan al-asya, segala sesuatu tersebut, kana qabla kulli syai', adalah dia ada qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Ai, artinya qabla zamani wal makan, termasuk juga adanya Allah sebelum adanya zaman. Oleh karena zaman adalah juga bagian daripada alam yang juga merupakan ciptaan Allah. Wa qablal makan, dan juga ada sebelum tempat. Wa ghairihima, dan selain keduanya minal makhluqati, dari segala makhluk. Artinya tempat dan zaman adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Allah ada tanpa permulaan sebelum terciptanya tempat dan zaman. Tanpa tempat dan tanpa zaman. Saya ulang lagi. Allah ada tanpa permulaan sebelum diciptakannya tempat dan zaman. Tanpa tempat dan tanpa zaman. Karena tempat dan zaman adalah ciptaan Allah. Maka sebelum tempat dan zaman ini diciptakan oleh Allah, yang ada hanya Allah. Allah ada tanpa permulaan. Adanya Allah tanpa tempat dan tanpa zaman. Oleh karena tempat dan zaman adalah ciptaan Allah. Maka setelah tempat dan zaman ini diciptakan oleh Allah, Allah tidak berubah. Tetap pada sifatnya semula. Ada tanpa tempat dan tanpa zaman. Tidak boleh dikatakan Allah berubah kemudian membutuhkan kepada ciptanya tersebut. Karena berubah itu menunjukkan kebaruan. Para ulama kita mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu adalah tanda yang paling besar, paling nyata dari kebaharuan. Adanya perubahan. Matahari tidak layak dituhankan karena dia berubah. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Karena itu tidak layak dituhankan. Karena sesuatu yang berubah itu, mestilah dia itu baharu. Allah subhanahu wa ta'ala ada sebelum menciptakan tempat dan zaman. Maka setelah tempat dan zaman diciptakan oleh Allah, Allah tidak berubah. Allah tidak kemudian terikat oleh zaman, tidak kemudian berada pada tempat. Allah tetap pada sifatnya semula, tanpa tempat dan tanpa zaman. Lanjut. Wa annal layla, dan bahwa malam, wan nahara, dan siang hari, malam hari, siang hari, waz zamana, was saati, zaman, lalu waktu-waktu, muhdatsatun, itu semua adalah baharu. Zaman atau waktu, kemudian tempat, termasuk juga arah, itu semua adalah baharu. Itu semua adalah ciptaan Allah. Diciptakan olehnya dari tidak ada menjadi ada. Wa anna muhdisaha, dan bahwa yang menciptakan itu semua. Yang menciptakan malam. Yang menciptakan siang. Yang menciptakan waktu dan zaman. Yang menciptakan tempat dan arah. Alladhi yudabbiruha. Dialah yang mengatur itu semua. Wa yusarrifuha, dan yang sama mengaturnya akan itu semua qablaha, sebelum adanya itu semua. Allah yang mengadakan itu semua. Wa min daruratil aqli ay yakuna khaliquz zamani wal makani wal jihati la yajri alaihi zamanun wa la yanhallu fil amakini ba'da khalqihi zaman wal makan wal jihah. Wa min daruratil aqli, dan dari
ketetapan akal secara pasti. Akal sehat menetapkan secara pasti. Kepastian akal. Bahwa Khaliqaz zaman, dia Allah yang menciptakan zaman dan yang menciptakan tempat serta yang menciptakan arah, maka tidak berlaku atasnya zaman, tempat dan arah. Wala yanhallu fil amakini, dan dia Allah tidak bersatu di dalam tempat-tempat, tidak tidak bertempat pada tempat-tempat tersebut. Tidak di satu tempat, juga tidak di semua tempat. Karena hakikatnya semua tempat itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. La yanhallu fil amakini ba'da khalqihi az-zaman wal makan wal jihah. Allah tidak berada pada tempat setelah Allah menciptakan zaman, setelah Allah menciptakan tempat dan arah. Itu tadi, karena kalau kemudian Allah berubah dari semula tanpa tempat, kemudian setelah menciptakan tempat Allah bertempat pada ciptanya tersebut, maka berarti Allah baharu. Lianna taghayyura min sifatil makhluqat. Karena perubahan itu daripada sifat-sifat para makhluk. Fatanabbah. Maka fahamilah ini, perhatikan ini. Idh, lanjut. Kana minal muhali an yakuna syai'un yuhditsu syai'an illa wa muhditsuhu qablahu. Karena termasuk daripada perkara mustahil, artinya tidak dapat diterima oleh akal bahwa ada sesuatu yang baru yang dia diciptakan oleh sesuatu yang baru sebelumnya seperti dia. Karena demikian itu melazimkan adanya at-tasalsul tanpa penghabisan. Mustahil yang baru diciptakan oleh yang baru. Karena bila demikian maka yang menciptakan ini juga diciptakan oleh yang baru sebelumnya. Lalu yang sebelumnya diciptakan oleh sebelumnya. Yang sebelumnya oleh sebelumnya. Ini yang disebut dengan at-tasalsul. Itu mustahil atas Allah. Mustahil atas Allah. Wa anna fi qawlihi ta'ala dzikruhu. Wa anna fi qawlihi, dan sungguhnya dalam firman Allah Ta'ala dzikruhu, yang maha agung penyebutannya. Penyebutan namanya. Atau yang maha suci. Firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah melihat oleh mereka, artinya an-nazar, nazarul fikr. Bukan hanya memandang dengan mata saja. Tidaklah berfikir, memandang dengan cara berfikir oleh mereka. Ilal ibili, kepada unta. Kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Unta itu menjadi tamsil. Dijadikan tamsil oleh Allah dalam Al-Quran karena penciptaannya itu sangat dahsyat. Dahsyat unta itu. Bisa berbulan-bulan tidak minum. Berjalan di atas pasir tetapi kakinya tidak tenggelam di dalam pasir. Padahal dengan bobot tubuh yang berat, yang bahkan kadang ditunggangi dengan barang-barang yang juga berat. Tetapi kakinya itu tidak masuk ke dalam pasir. Dan ada banyak sekali keajaiban-keajaiban pada unta itu. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka berpikir bagaimana langit ditinggikan oleh Allah tanpa tiang. Penciptaan langit itu sangat dahsyat. Karena itu dalam ayat ini Allah menjadikan makhluknya ini, yaitu langit, supaya menjadi bahan renungan bagi makhluknya. Dalam banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran, Allah bahkan menjadikan langit menjadi alat qasam, alat sumpah.
was-sama'i wat-tariq was-sama'i dzatil buruj dan lain sebagainya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan tidakkah mereka melihat bagaimana gunung-gunung itu dipancangkan, ditetapkan pada tempatnya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidaklah mereka melihat kepada bumi bagaimana itu dihamparkan. Ini firman Allah, kata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, la ablagul hujaji. Benar-benar menjadi dalil yang sangat kuat. Wa adallud dalaili, dan dalil yang betul-betul yang menjadi petunjuk juga sangat kuat. Liman fakkara bi'aqlin wa atabara bifahmin, ada qidami bari'iha, bagi orang yang berfikir dengan akal, tentu akal yang sehat yang dimaksud, dan dia mengambil pelajaran dengan pemahaman yang benar, yang lurus, ala qidami bari'iha, atas kekodiman penciptanya. Jadi kalau makhluk tersebut itu semua sedemikian dahsyat, tetapi itu semua diciptakan oleh Allah, maka sang penciptanya tidak sama dengan itu semua. Makhluk-makhluk tersebut adalah baharu. Maka berarti penciptanya tidak baharu, tanpa permulaan. Makhluk-makhluk tersebut adalah jisim. Maka berarti yang menciptakan itu semua bukan jisim, bukan benda. Nah, jadi kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini adalah bukti. Ayat ini juga tentu banyak ayat-ayat lainnya. La ablagul hujaji wa adallud dalaili liman faqqara bi'aqlin wa i'tabara bifahmin ala kidami bari'iha wa hudusi kulli ma janasaha. Diambil pelajaran dari ayat tersebut bahwa Allah yang menciptakan itu qadim, yang menciptakan, bahwa Allah sang pencipta itu adalah qadim, tiada bermula, dan bahwa segala sesuatu selain Allah itu baharu, memiliki permulaan. Wa anna laha, dan bahwa sesungguhnya bagi itu semua para makhluk tersebut khaliqan, memiliki pencipta, la yushbihuha, yang tidak menyerupai itu semua. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Jadi ayat ini dalil sangat kuat dalam menetapkan kesucian Allah. At-tanzih al-kulli, dengan kesucian yang mutlak, tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Nah, inilah sedikit dari catatan yang kita nukil dari Al-Imam Al-Muhaddis, Al-Imam Al-Hafiz, Al-Mujtahid, Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari, yang wafat pada tahun 310 Hijriah. Artinya termasuk ulama salaf terkemuka. Termasuk daripada kalangan tabi'in. Atau mendapati hidup di zaman tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in itu orang-orang yang hidup dan berjumpa dengan kalangan tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 periode ini sahabat, tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in adalah disebut dengan periode salaf. Periode salaf adalah zaman keemasan dalam Islam yang oleh Rasulullah disebut dengan khairul qurun, terbaik kurun. Yaitu pada atau dalam 3 abad Hijriah ini. 3 abad pertama daripada tahun Hijriah ini. Periode sahabat, periode tabi'in, dan periode tabi'in tabi'in. Dan Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah termasuk daripada yang hidup pada periode tabi'in tabi'in. Dan inilah keyakinan para ulama salaf terdahulu di kalangan tabi'in tabi'in, di kalangan tabi'in, dan di kalangan para sahabat. Di pertemuan yang lalu sudah kita kutip beberapa perkataan para sahabat, di antaranya perkataan Al-Imam Ali ibn Abi Thalib
radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanallahu wala makana wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Oleh karena tempat adalah ciptaan Allah. Wa huwa al-ana, dan dia Allah setelah menciptakan tempat tetap seperti sifatnya semula, ada tanpa tempat. Wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Dia Allah sekarang adalah tetap pada sifatnya semula, yaitu ada tanpa tempat. Sebelum menciptakan tempat, ada tanpa tempat, maka setelah menciptakan tempat, Allah tetap pada sifatnya semula, ada tanpa tempat. Nah, inilah akidah yang wajib kita pegang teguh dan kita bela serta kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Aqidat ahli sunnati wal jamaah. Aqidah mayoritas umat Islam. Aqidat al-firqatin najiyah. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam taufik Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya untuk tetap di dalam aqidah Rasulullah ini, dalam aqidah tanzih ini, di dalam aqidah al-firqatin najiyah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan untuk sore ini. Kita hanya mengutip perkataan dan membahas sedikit dari apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam karyanya, yaitu apa tadi? Tarikh At-Tabari, dalam kitab Tarikh At-Tabari. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang hendak saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ini ada pertanyaan sedikit di ruang chat. Nama dan sifat Allah. Nama bagi zatnya. Sifat bagi zatnya. Zat Allah artinya hakikat Allah. Nama dan sifat-sifat Allah berbeda dengan zatnya. Sifat Allah adalah sifat-sifat yang telah ditetapkan olehnya, oleh Allah sendiri dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Demikian pula dengan nama-namanya. Tetapi definisinya sifat itu ghairul zat. Ini cukup panjang bahasan terkait ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita punya waktu untuk itu dalam kesempatan lain. Af'al Allah adalah perbuatan Allah secara makna harfiahnya. Jadi zat Allah itu memiliki sifat. Nah, sifat Allah ada yang disebut dengan sifat zat, ada yang disebut dengan sifatul af'al. Sifatul zat itu seperti yang 20 sifat itu. Wujud, qidam, baqa itu sifat zat. Yaitu sifat-sifat yang Allah bersifat dengannya, tetapi tidak bersifat dengan kebalikannya. Ini sifatul zat. Kalau sifat af'al adalah sifat-sifat Allah, Allah bersifat dengannya, dan juga bersifat dengan kebalikannya. Seperti misalkan al-ihya, yang maha menghidupkan. Juga disifati dengan kebalikannya al-imatah, yang maha mematikan. Itu disebut dengan sifat fi'il Allah. InsyaAllah kita bahas mudah-mudahan dalam kesempatan lain. Saya kira demikian pertemuan kita. Sebelum berpisah, saya ingin berjumpa dengan rekan-rekan. Ini ada 19 orang ini yang masuk. Yang lain pada kemana ini?
Hadir semua rekan-rekan. Dari ujung kulon, Sumatera hadir. Bandung hadir. Alhamdulillah. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan hadir Kalimantan. Alhamdulillah. Ya rekan-rekan, sedapat mungkin kita sebarkanlah link-link kajian kita. Ya bukan saya saja, tapi juga rekan-rekan dari kajian yang lain di di grup ini, grup kajian kajian bersanad. Alhamdulillah. Surabaya hadir, masya Allah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi